Pertama kerapian sih memang. Ya. Guru ini kan orang tua kedua. Ya, betul. Karena sekolah ini kan rumah kedua sama kita gitu. Ya berarti kan semua guru itu kan dari orang tua kita. Jadi Kalau suasananya masih sama. ketika dia keluar dari sekolah, yang dipertanyakan itu ketika kau sekolah itu apa yang kau dapati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, kembali lagi bersama kami di podcast Mading NJ, cerdas berintegritas. Oke, kali ini dengan Ustazah Sheila, kita akan ngobrol di beberapa waktu ke depan bersama 3 narasumber yang kali ini tuh agak beda nih. Biasanya kan siswa, guru, kepala sekolah. Kali ini kita bersama alumni angkatan ke-8. Ini dia. Tepuk tangan ya. Oke, di sini ada Bang Adi. Boleh Bang Adi menyapa teman-teman? Lalu teman-teman di sini juga ada Bang Akram. Halo. Halo. Terus juga ada Bang Andre. Halo adik-adik. Berasa senior banget ya Bang Oh ya harus dong. Iya. Harus. Oke, jadi teman-teman pastinya banyak yang belum kenal kalau misalnya satu angkatan atau pas zaman teman-teman sekolah masih ketemu dengan beliau-beliau ini mungkin udah tahu. Tapi bagi yang baru-baru kan nggak tahu nih ya. Jadi kita perkenalan dulu. Dari siapa nih? Siapa yang berani pertama kali? Yang paling tua lah. Ya, Paling oke. tua. Biasa. Ya harus dong. Menghargai sih. Menghargai. Masuk. Cek. Oke, perkenalkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi Suryadi. Saya dari angkatan 8 dari SMP Nurul Jadid Batam. Wih, Saya pantun dulu nggak sih? Kan kita di tanah Melayu ya. boleh. Ke rumah Umi Kulsum lempar batu. Cakep. Cakep. Main tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Akram Nur Habsi. Saya alumni angkatan 8 SMPS Nurul Jadid Batam. Ya, itu aja. Oke. Saya harus pakai pantun juga apa enggak langsung aja kayaknya? Oh, usah kok kan. Boleh mau berpuisi, pidato, ceramah boleh juga. Saya bisa teriak juga ini kayaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah. Saya alumni SMP Nurul Jadid Kota Batam. Sekian, terima kasih. Oke, jadi teman-teman ini adalah alumni dari SMPS Nurul Jadid Batam angkatan ke-8. Nah, kita bakal cerita-cerita tentang kenangan, pengalaman dari awal ya, karena tentunya dari tahun berapa tuh Bang? Angkatan ke-8 berarti? 2013 sampai 2015. 13 ya. Sekarang itu udah tahun 2025. Kurang lebih udah belasan tahun berlalu, pasti udah banyak banget ya perubahan yang ada di sekolah. Betul. Banyak sekali. Nah, tapi sebelum kita bahas ke sekolahnya, kami penasaran nih. Saya pribadi juga penasaran kayak Bang Adi, Bang Andre dan Bang Akram saat ini khususnya setelah lulus dari SMP Nurul Jadid itu melanjutkan ke sekolah mana, kuliah di mana, lalu sekarang fokus di bidang apa, barangkali ada yang mengajar atau saya juga dengar katanya ada yang jadi tentara, ngajar silat, terus mimpin aktivis di apa namanya? Perojolan. Peronlinean. Peronlinean. Iya. Ya. Jadi ada aktivis, ada tentara, ada juga pelatih silat. Itu kan suatu hal yang maksudnya teman-teman alumni capai nih dari beberapa tahun setelah lulus di sini. Boleh dong cerita dulu. Dari yang tua. Wih, Dari yang tua lagi. Iya dong. Lanjut. Kau harus hargai dulu. Ya. Yang tua. Umur berapa? Mas muda. Berapa dulu? Umur nggak ada yang tahu dong. Betul. Kuku. Ya kalau dari obrolannya kelihatan ya gimana polanya selama di sekolah. Apa ini? Setelah dari SMPNJ lanjut di mana Bang? Sekolah. Iya.
Saya habis lulus dari sini, dari SMP Nur Jadid, saya melanjut tingkat ke SMK 1 Batam. Itu daerahnya di Batu Haji, SMK berarti jurusan apa tuh Bang? teknik pemesinan. Wih, ngerti mesin berarti ya. Saya jelas toh. Terus setelah dari SMK? SMK habis itu kerja itu di Tanjung Balai Karimun. Baru di Medan, baru balik lagi di Batam. Wih, di Medan berapa tahun Bang? Setahun. Itu di Medan kalau boleh tahu kerja apa di Medan? Itu galangan kapal. Kira rayap besi kok. Terus kan udah sempet balik ke Medan tuh, kenapa akhirnya memutuskan balik ke Batam lagi? Finish project Oh udah selesai. Jadi aslinya Batam atau Medan? Batam. Batam. Batam dong. Batam garis keras ya. Baru sampai akhirnya kalau saya sering lihat juga Bang Adi itu kan termasuk sering di sekolah ya. Betul. Nah itu gimana? Kan jarang-jarang alumni mau balik ke sekolah lagi. Itu apa yang akhirnya buat Bang Adi ada di sekolah, sering ikut kegiatan sama guru-guru yang masih ada dari dulu ya? Bingung juga ini. Panggilan alam ya? Panggilan alam ya. Mendadak soalnya. Oh gitu. Oke, boleh lanjut Bang Andre? Sesuai host. Sama pertanyaannya. Sama. Sama. Lulus dari SMP di sini lanjut kemana? Kebetulan saya lulus dari SMP Nurul Jadid ini karena faktor keluarga juga saya dulu. Karena saya tinggal sama keluarga tiri ya. Karena bapak saya udah lanjut usia juga, jadi saya memutuskan nggak dilanjutkan lagi sekolah. Jadi tamat dari SMP Nurul Jadid ini saya udah kerja. Saya kerja. Ya kerja apa aja yang penting halal gitu. Dari sapu-sapu di Bengkong Harapan 2, jualan ubi sama perabot dulu. Ya yang lain yang angkatan saya kayak alumni khususnya angkatan 8 ini pada nerusin sekolah, ya saya enggak gitu. Tapi di situ saya enggak nyerah gitu. Saya enggak nyerah. Ya saya bisa buktiin bahwasanya itu saya tanpa ijazah bisa sukses gitu. Wih, keren. Jadi mohon maaf nih Bang, Iya. itu kan pas itu berarti posisinya tidak sama orang tua. Masih sama orang Oh, tua. masih sama orang tua, Cuman berarti- karena bapak ini udah bapak saya udah lanjut usia gitu. Jadi mungkin beliau udah nggak mampu lagi buat biayain saya sekolah gitu. Ya udah saya juga karena itu udah keputusan dari orang tua, saya pun nggak bisa memaksa juga gitu Iya. kan gitu. Ya karena saya dari kecil itu udah mandiri. Ya, sampai sekarang lah mandiri gitu ya. Mandi sendiri gitu. Berapa bersaudara Bang? 3 laki-laki Tiga. semua. Jadi pada saat itu abang sendiri yang tidak lanjut atau ketiga-tiganya juga? Dua-duanya lanjut. Oh dua-duanya Dua-duanya lanjut. Tapi tinggal masih sama orang tua? Enggak. Oh enggak juga. Jadi pas itu kalau boleh tahu tinggal di mana Bang? Di Bengkong Harapan 2 saya Kak. Di Bengkong Harapan 2 Blok J nomor 12. Masih ingat saya. Iya. Di bawah pasar ya. Oh pasar betul. Itu ngekos atau Ngontrak. ngontrak? Iya. Sendiri berarti? Sama bapak. Sama mama itu, mama muda. Oh. Mama mudanya dari bapak maksudnya. Iya. Oke. Tapi ini boleh di-post kan? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kita izin dulu soalnya kan ini terkait pribadi gitu kan. Oke, selanjutnya Bang Akram. Emang ganteng nih. Berat ini. Mulai dari mana nih? Oh, lulus ya? Ya, lulus dari sini lanjut kemana? Kalau saya setelah lulus dari SMP Nurul Jadid, saya melanjutkan sekolah di SMK Maritim Batam, pelayaran. Nah, setelah dari situ saya mencoba hal baru. Pertama sih mencari pekerjaan kan setelah tamat sekolah. Ya alhamdulillahnya dari beberapa proses pada akhirnya 2021 itu baru saya coba tes tentara. Itu juga karena paksaan sih.
Siapa yang maksa? Teman-teman. Karena sebelumnya itu 2 kali saya udah gagal. Siapa Gam? Siapa? Berarti kau udah nggak niat dulu ya? Iya, jadi 2 kali gagal toh. Sempat komandan nonton. Iya nggak apa. Kan iya, jadi 2 kali itu saya tamat sekolah itu udah tekad saya itu memang daftar. Pertama itu di polisi karena senior-senior saya itu banyak yang jadi sebagai motivasi lah kan senior-senior itu. Jadi ketika saya gagal di situ, saya nggak patah, masih ada pendaftaran lainnya, saya daftar lagi, tetap gagal. Nah jadi di situ saya mau saya mau cari kerja dulu. Alhamdulillahnya saya ada kakak pramuka yang ngasih saya pekerjaan sebelum menjadi tentara, namanya Kak Rina, boleh disebut kan? Boleh. Kak Rina itu dulu sekolah di sini juga. Jadi kakak itulah yang ngasih saya pekerjaan dulu itu. Dan pada akhirnya saya juga diajak lagi ngetes sama teman saya. Karena tekad teman saya itu besar, jadi saya mengikuti. Karena juga peluangnya mungkin 80% lah kalau pikiran saya. Ya udah, seiring berjalannya waktu, tes, alhamdulillah sekarang jadi tentara. Alhamdulillah. Perjuangannya rumit ya. Ya, lumayan Wak. Paksaan betul. Enggak. Cuman dari hati paling dalam memang niat juga. Niat. Cuman kayak Karena udah beberapa kali Jatuh, udah berapa kali Oke, jatuh betul, gitu. betul. Kenapa nggak coba jadi driver online kayak aku? dulu Ada sempat juga ngojek dulu. pernah. Oh iya. Jadi waktu zaman saya sekolah itu SMP saya udah kerja. Saya di Dorsmir. Diajak Fuad. Kalau tahu Fuad. Ya, Fuad. Nah, itu betul, saya betul. kelas 8, kelas 9 saya udah kerja itu. Sambil cuci motor. Nah, gitu. Sama dong. Pengalaman Sama dong. Balik sekolah, saya langsung sapu pasar. 1 hari 50.000 dulu saya. Itu besar berarti ya? Saya dari kelas 1 SMP itu sampai kelas 3. Nah, itu bapak saya kebetulan masih hidup. Saya itu nggak pernah yang namanya minta uang jajan. Ya itu ya hasil jualan itu bantu bapak Tio dulu. Kalau dulu anaknya itu alumni sini juga, namanya Widya dulu. Dulu saya sering bantu bapaknya jualan perabot ya. Saya sambil cari uang jajan saya. Jadi karena saya tahu bapak saya itu udah nggak bisa lagi buat biaya sekolah, jangankan biaya sekolah, SPP aja saya nunggak di Nurul Jadid ini, jujur. Ya serius. Baru kemarin kan diambil ijazah. Karena Pak Awan. Jadi ya sedangkan SPP aja saya nunggak gitu. Di situ saya mikir mau sampai kapan saya bebani orang tua gitu. Jadi saya cobalah apa tuh namanya cari uang jajan sendiri tanpa ngebebani orang tua gitu. Sama, kita sama. SMP itu sambil cari kerja juga. didewasakan oleh keadaannya. Betul. Kata-kata hari ini. Kalau Bang Adi juga pernah saya tahu itu ini ya ngelatih silat. Betul. Iya, itu ngelatih di mana, Bang? Itu ada 2 cabang, itu di daerah Benggong Palapa sama di Benggong Belimbing. Jadi itu bisa akhirnya jadi pelatih kan prosesnya panjang juga tuh. Iya. Apa memang berat? Apa memang sudah punya ketertarikan sama silat dari kecil atau gimana? Dari kecil tertarik sih, yang lihat orang-orang kan, wah prestasinya kan, udahlah ngikut. Akhirnya saya tamat itu di 2013, tamat silat. Habis itu langsung ngajar. Langsung aja sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Udah berapa muridnya, Bang? Itu kurang lebih itu 40-an. Wah, 40 murid. Udah tua masih TK? Ada yang SMP, ada SMK. Nah, alhamdulillah. iya kemarin habis dapat prestasi ya. Alhamdulillah. Wih. Juara apa, Bang? Pamer dulu. Flexing. Juara 3 tingkat ASEAN. Aku nggak nyangka loh punya kawan rupanya berprestasi juga. di masa-masa berumur dia berjaya. Betul. Dulu zaman sekolah belet. Sumpah. Asli. Saking frustasinya di kelas itu kita kena sliding sama Ya.
Jadi abang-abang ini dari pas masa sekolah memang udah deket atau gimana? Dekat. Satu kelas ya? Enggak, saya Enggak. dulu kalau kelas 7 saya 73 di bawah nih, di bawah sini. Di perpus dulu. Perpustakaan Tapi dulu. ini kayak udah akrab banget gitu. Udah masuk pun udah akrab juga. Saya- Satu geng. Oh, satu geng di luar kelas. ya. Iya. Nganggu-nganggu aja gimana bang? Iya. Betul. Coba saya kenalnya pas di sekolah di sini. Mm-mm. Karena saya lulusan dari Tangerang SD-nya. Saya pindahan. Pindahan. Pindahnya di kelas? Iya lulus SD di Tangerang, lanjut SMP di sini. Oh, iya. Sama, kita kan tetangga dulu. Saya tamatan SD di Bandung. Lalu mau Usen 3, saya harus bangga dong. Harus bangga. Berarti asli Bandung bang? Ambon. Oh Ambon. Iya. Dari Ambon ke Bandung? Saya dari Batam. Bapak saya yang orang Ambon. Oh, panjang banget perjalanannya. Ya. Beli kuliku. Dari Sabang sampai Maroke gitu. Zigzag deh, zigzag. Iya dong. Iya. Oke, ini kan sekarang udah berapa tahun berarti? Sekitar 12-13 tahun yang lalu. Kapan terakhir setelah lulus, kalau Bang Adi memang udah sering ya, kita lihat ya ada di sekolah terus. Kalau kayak Bang Andre, Bang Akram setelah lulus itu kapan terakhir ke sekolah? Sambil ijazah enggak? Oh enggak. Oh, enggak. Belum. Terakhir kali ya, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Itu agenda apa? Camping. Enggak. Kebetulan habis ngantar orderan di belakang. Iya, serius. Habis ngantar orderan, Mampir lah. mampir lah. Kan kita ini kan murid Teladan. Berprestasi. Betul, ruang BK nunggu terus. Hah? Ya, karena saya cinta sama SMP saya gitu. Saya pengen balik lagi gitu rasanya gitu. Oke. Jadi penasaran, suasana SMP Nurul Jad ini masih sama nggak sama yang seperti dulu? Rupanya sampai sekarang masih. Wih. Masih. Apanya yang masih sama? Ya dari suasana nggak ada yang berubah. Maupun berubah sedikit tetap hijaunya menyala. Menyala hijauku. Menyala hijauku. Terus kalau Bang Adi kan kemarin tadi katanya sempat ke Medan ya? Iya. Itu berarti tahun berapa akhirnya muncul lagi di sekolah, sering datang lagi ke sekolah, itu tahun berapa? Kemarin pas di Medan itu 2023 berangkat ke Medan. Januari. Pulang itu kemarin ada musibah juga lah. Orang tua meninggal, balik langsung. Turut berduka cita kawan. Amin. Jadi sedih nih. Ya. Soal kalau udah bawa orang tua nih saya jujur saya nggak sanggup. Diutuskan di sini kerja. Terus di antara banyaknya kan pasti udah banyak hal yang berevolusi dari zaman abang-abang lulus sampai detik ini, khususnya ketika datang nih setelah sekian lama. Kalau kayak tadi Bang Andre kan setelah sekian lama nggak datang, pas kali muncul, oh suasananya masih sama. Kalau versi Bang Adi sama versi Bang Akram gimana? Pas setelah lama nggak datang, setelah sekian lama nggak datang, sekalinya muncul, apa yang langsung kesan pertama yang muncul? Apa pohon depan lokal itu nggak ada? Berubahnya itu di kelas aja sih. Oh kelas aja. Iya, bertambah. Kalau suasananya masih sama. Masih sama. Kalau versi Bang Akram? Iya benar sama. Jangan sama-sama. Yang banyak perubahan. Cuman ya suasana tetap sama sih. Kayak kita masuk sini tuh langsung kayak mengingat dulu. Wah, aku dulu di sini nih berdiri nih. Betul. Selesai sholat duha aku di sini nih. Ya. Jadi kebayang langsung semua. Kalau hujan dulu di sini samamu disumpel pakai apa tuh biar genangan air? Hah? Aku belajar berenang kemarin itu. Nggak di situ juga. Nggak di situ. Sampai Pak Asmam naik kan. Oke, kita nostalgia ya. Jadi coba abang-abang ingat, apa sih hal pertama yang keingat kalau dengar kata SMPNJ? Dari mana dulu nih? Siapa dulu nih? Bebas. Itu yang paling tua. Yaudah, abang dulu kalau gitu. Gimana? Kalau mendengar kata SMPNJ, hal apa yang pertama kali teringat? Kenangannya? Kenangannya. Iya. Aduh.
Ruangan BK. Ruangan BK. Ada apa dengan ruangan BK? Horor. Horor. Emang diapain? Memang yang mengeksekusinya itu nggak horor. Tempatnya banyak alat-alat yang kasar. Contohnya kayak stick drum band, trompet. Itu kalau dilibas ke pantat pedih juga. Jujur. Jadi pas itu kenapa mas ruang BK? Berprestasi. Betul ini. Iya, betul. Prestasinya apa? Kasih tahu Andre. Kasih paham. Ketahuan ngerokok. Di sekolah. Ya di Yes, sini. betul. Sama suka ulur-ulur waktu sholat duha. Ulur-ulur atau emang nggak pergi sholat? Sholat tapi paling Soal- terakhir. Soal dulu masih zaman kami ini pakai absen. Sampai Jadi- sekarang masih absen. Jadi batang hidung yang nggak nampak, itu nanti dieksekusi tuh. Dieksekusi, nggak dipancung nggak. Enggak. Agak-agak dicubit sikit, membekas. Jadi kenapa ruangan BK itu akhirnya berkesan? Apakah pas di dalam dilibas sama stick drum? Oh enggak. Enggak, ditampar aja. Ditampar itu ending terakhir. Oh terakhir. Ending terakhir. Gak mau ngaku ya, gak mau ngaku. Ditampar. Kamu nggak kasihan sama orang tua ya? Saya masih ingat itu. Ya alhamdulillah beliau jadi CS kita. Jadi Abang ya. konco kental. Yang ngelibas saat itu, Iya. siapa beliau? Masih ada orangnya? Aduh nanti pulang kita ditandai. Beliau kalau di Nurul Jadid nih sosok guru yang gimana ya? Terlalu baik lah. Kenapa? Baik dalam arti kejam. Kenapa? Jam-jam menganyutkan ya. Betul. Kalau guru yang satu ini dia kelihatannya cuek. Tunggu kau masuk ruang BK ya kata. Di situ kau eksekusi kau kata. Kelihatan kayak nggak peduli, tapi ternyata Betul. diam-diam yang paling memperhatikan. Betul. Iya. Yang paling diingat dari Bang Andre, kalau dari Bang Akram, random. Tadi kan Bang Adi terus duluan. Iya, Kasian. Kasian dia. Apa ya? Salah satu kali aja nih. Kesan. Ya kenangan yang paling diingat kalau udah SMPNJ. Aku Lagi inget dulu tampar aku di kah? ini gitu. Salah. Kantin. Itu nomor sekian lah nanti aja. Aku buka kartu nih. Jangan dulu. Masih lama yang gue. Banyak kali kartunya. Apa yang paling diingat kenangannya di SMPNJ? Teman-teman sih. Teman-teman. Teman-teman. Kenapa teman-temannya? Ya rusak berat. Jadi ya gimana ya? Ya kita di sini kan bareng-bareng dari kelas 1 sampai kelas 3 walaupun nggak sekelas terus ya. Jadi ya udah cukup membekas lah hari-hari itu bareng-bareng. Jadi mau dalam bidang belajar mungkin, terus di luar pembelajaran kami tetap sama-sama. Jadi itu yang berkesan. Ya, Pak? Aduh, ini teringat saya ini teringat. Kamu kalau nggak suka pelajaran saya keluar. Aduh, iya teringat saya ini. Ada Siapa, Gam? sesuatu itu. Pelajaran apa itu, Gam? Langsung disuruh keluar saya. Kalau Bang Adi? Aduh, berat juga ini. Apa aku nggak tahu, kasih tahu. Aku nunggu juga ini. Bukan kepala sekolah, waktu itu Bu Yaya dulu. Bu Yaya. Diskusi. Itu wakil Tempang. Iya. Wakil. Pernah masuk juga soalnya. Semuanya pun udah kenal. Bukan kau aja. Bukan kau aja. Jadi pas itu ngapain Bang? Aduh. Nyeludup sendal. Nyelundup sendal? Iya. Maling. Pas sholat duha. Heeh. Beliau ini pakai sendal. Kok sangkut paut sama aku ini? Beliau ini pakai sendal. Mati kita. Beliau ini bilang simpan. Saya simpan lah. Ada alumni juga namanya Habib. Di rumah dia saya simpan. Ujung-ujungnya dipanggil saya. Mana sendalnya katanya? Nggak ada Bu. Saya belum ngaku itu. Mana sendalnya? Belum ada Bu. Nggak ada Bu. Bilang. Jadi pada saat itu kok nggak sadar dari CCTV ya? Iya kan? Pas sendal kayak duri-duri pantofel ya. Pakai sendal pantofel. Nah, itulah ditampar sama Bu Yaya.
Kulit tuh. Itulah makanya berkesan kan. Dia melindungi saya. Oh gitu. Itu baiknya dia. Dan sendal dia. Sendal. Itu sendal. Beliau. Saya yang kena. Itu berdua orang itu. Karena buru-buru pengen sholat. Dia kan kebetulan sering nggak sholat. Ya. Oh jadi nitipin sendalnya ke Nitip. Bang Adi. Minta tolong umpetin lah, simpen. Soalnya kan kalau ketahuan tuh nggak boleh dulu itu. Terus habis itu ribut gak? Enggak. Enggak, wis. Emang Kami dah. Iya. Itu memalukan kali pas ditampar ya kan. Duh, SMK pula turun. Jadi Kesan. kalau disuruh jujur, saat masa-masa sekolah kemarin itu benar-benar menikmati atau hanya menjalani aja? Dua-duanya sih kalau saya. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau Yes. kalau hanya menikmati aja tanpa di sekolah pun kita bisa di luar. Wih. Tapi kalau dua-duanya, saya setuju. Jadilah kita sekarang. Jadilah kita sekarang. Iya. Betul. Bapak kepala dua. Ada guru atau kejadian yang benar-benar sangat berkesan, kan banyak tuh guru-gurunya ya, yang benar-benar kasih kesan kayak, wih ini bapak ini gue tandain nih, ibu ini nih, kayak gitu. Tandai dalam arti apa? Iya, karena saking berkesannya dengan sosok beliau gitu, entah tadi dilibas, dihajar, atau karena bentuk kasih sayangnya atau apa gitu. Jadi kayak bener-bener saking ada treatment dari guru itu ke siswa, membuat kita sebagai siswa itu merasa berkesan gitu. Kalau tadi kan sekolahnya ya kenangannya, ini gurunya. Kalau saya semua guru. Semua guru. Soal kalau dari pikiran saya itu tuh guru itu nggak akan ada yang namanya membeda-bedakan murid. Mana murid pintar, mana murid badung. Salah tetap salah ya. Ya, mau dia pintar, kalau dia salah tetap salah. Cuman tetap titik tandanya tuh kami. Soalnya kan gini. Guru ini kan orang tua kedua. Ya betul. Karena sekolah ini kan rumah kedua sama kita kan gitu. Ya berarti kan semua guru itu kan dari orang tua kita. Jadi kalau dipilih hanya salah satu guru, saya nggak setuju. Oke. Saya juga enggak sih. Berarti kalau ketika menerima mau dihajar, mau dilibas itu nggak pernah dendam ya? Enggak. Keren. Enggak. Malah gini, kalau zaman kami nih ya, zaman kami 2013 pada umumnya, kalau kita dipukul, dicubit, terus kita ngadu ke orang tua, itu ditambah. Betul. Pasti ada sebabnya. Iya. Pasti ada sebabnya. Lalu bagaimana tanggapan abang-abang dengan kondisi saat ini? Siswa-siswi seperti yang diketahui ya, dari berita-berita yang viral juga, mungkin yang abang-abang nyaksiin sendiri, ketika di sekolah, di dunia pendidikan, anaknya melakukan kesalahan lalu ditindaklanjuti oleh guru ataupun kepala sekolah, dan orang tua nggak terima. Satu poinnya, orang tua malah membela anaknya, dan kedua, anak pun mengadu domba. Kadang sering terjadi itu anak malah, ini kan berarti versi sebagai siswa ya, siswa ini malah ibarat kata mengkompor-kompori hal yang semulanya hanya setitik seakan-akan besar banget kayak gitu. Bagaimana tanggapan abang-abang dengan kondisi zaman ini, siswa yang seperti itu? Yang pertama, siswa yang model seperti itu tuh kurangnya dedikasi dari orang tuanya sendiri yang pertama. Kenapa dia sama guru berani kayak gitu? Berarti kan sama orang tuanya dia lawan. Gitu. Terus udah tahu anaknya salah tapi sama orang tuanya itu dibela. Ya kalau kayak gitu suruh aja dia buat sekolah sendiri di rumah. Hah? Iya. Kan kita nih gini nih, pertama kita datang ke SMP Nurul Jadid, daftar, anak saya mau sekolah. Berarti kan orang tua kita udah nyerahkan sama semua guru, gitu. Terus ketika siswa itu ketahuan merokok, contohnya yang fatal, memang Masa gurunya diam aja. memang diperbolehkan sama orang tuanya, gitu. Nah, benar. Sedangkan di rumah aja dia nggak boleh ngerokok, pasti dia hantam sama bapaknya. Terus dicoba di sekolahan, ketahuan, Masih bela gitu ya. dicubit sedikit sama gurunya, dia ngadu ke orang tuanya.
itu orang tuanya tuh butuh duit, jujur. Jujur. Terus kalau misalnya abang-abang ini posisinya saat ini menjadi guru menghadapi siswa seperti itu, apakah akan lebih menahan diri karena mereka akan ngadu-ngadu atau bahkan ada yang bawa polisi, ada yang berita viral itu ya sampai kehilangan pekerjaannya karena orang tuanya bawa polisi dan segala macam. Kira-kira kalau abang-abang yang menjadi guru apakah akan tetap melakukan apa yang diterima kemarin, tetap tegas, salah-salah, benar-benar, atau mulai menahan diri? Saya tetap melakukan hal itu. Kenapa? Kenapa? Ketika dia keluar dari sekolah, yang dipertanyakan itu ketika kau sekolah itu apa yang kau dapati? Gitu. Oh, sekarang tuh bukan gini. Waktu kau sekolah tuh diajarin nggak sama bapakmu, kan nggak tuh? Waktu kau sekolah tuh diajarin nggak sama gurumu? Tata sopan santun. Gitu. Betul nggak? Betul. Ya itu. Bang Adi? Bang Akram dulu. Bang Akram ini kan. Gini aja. Sedikit banyak udah diambil semua kata-katanya kan. Cuman Nggak, ya, versi tentara lah nih. Kita Ya. bicara versi tentara. Sikap tobat, kepala di bawah. Ubun-ubun pecah. apa ya? Ya saya ngelihatnya sih kayak Miris sih aku. miris sih memang. Karena apa? Betul kata yang dibilang Bang Andre ini. Guru itu orang tua kedua kita di sini kan. Ini kan rumah kedua kita. Jadi memang ya itu pertanyaan siapa yang apa? Kau nggak diajari sama bapakmu kan nggak mungkin kalau ditanya gitu kan. Karena guru yang mengajari dia di sekolah. Jadi ya kalau tanggapannya itu menahan diri apa tidak tadi ya? Gimana itu ya? Kalau saya tetap Karena kita harus mengikuti perkembangan juga ini Andre. peraturan Dikit-dikit- sekolah. Iya sih. Peraturan sekolah yang ada, SOP, ya kan? Iya sih. Ya sekarang kalau orang tuanya nggak terima peraturan sekolah yang ada, yang itu saya bilang, silakan buat sekolah sendiri, Iya. buat ijazah sendiri, gitu. Ngajar sendiri kan. Iya. Sekarang gini, kenapa orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah? Ya karena pemikiran orang tua nggak mampu semua mata pelajaran. Gitu. Betul. Ya barangkali ini obrolan yang bisa menyadarkan para orang tua juga, para siswa-siswi yang mentalnya masih mental strawberry ya. Iya, diseret ke barak militer gitu kira-kira. Iya. Jawa Barat itu ya udah. Kang Dedi, ya. Bagus itu. Itu Bagus. kelihatan ada hasilnya malah mereka setelah keluar dari situ. Kalau Bang Adi gimana? Sama sih. Diambil semua sama. Nggak usah kayak gitu. Pasti kan punya argumentasinya sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kau duluan aja. Oke, siap. Oke, siap. Kau duluan salah, terakhir salah. Coba. Kacau. Sama sudah diambil juga. Oke, Abang boleh keluar? pernah nggak sih saat masa-masa sekolah kan tentunya banyak peraturan nih. Abang-abang tuh merasa kayak ngapain sih harus pakai peraturan kayak gini? Kenapa sih harus disiplin? Kenapa sih harus kayak gini? Dikit-dikit peraturan, dikit-dikit hukuman. Pernah nggak sih berpikir seperti itu? Pernah. Boleh saya spill nggak? Boleh, Bang Adi dulu nggak? Nanti dia nggak jawab lagi. Oke, langsung spill. Peraturan yang nggak disukai oleh murid, rambut. Tapi itu valid banget sih. Sorry Gram. Aku bukan maksud Itu paling anti itu. Rambut. Bukan, rambut ini kan adalah mahkota kita. Betul kan? Semakin gondrong dirimu, semakin ganteng. Tapi kalau botak, tuyul. Nggak ada mahkotamu. Jatuh kok kawan. Nggak juga sih, tapi siapa yang buat statement makin gondrong makin ganteng? Abang sendiri. Ya saya sendiri. Iya. Berarti itu kan tidak bisa belum tentu diakui oleh semuanya. Sorry Kak. Sedangkan, waduh, nanti saya ditangkap polisi lagi. Lanjut. Kau tenang. Ini ada dekingannya. Kalau kerapian itu wajib.
kerapian tuh wajib. Kenapa sih maksudnya perihal rambut tuh sebegitunya? Karena itu pernyataan yang tidak sekali saya dengar ya. Kan ada juga anak-anak PKL ya kelas 12 itu kan mereka kemarin hampir setengah tahun nggak ke sekolah, aktivitasnya di tempat PKL. Itu pas datang pada gondrong semua. Sampai saya komen, ini gimana rambutnya macam sarang burung semua gini gitu kan. Dan mereka maksudnya suka dengan hal itu tuh, nyaman gitu kan. Dan mereka menjawab katanya, iya mumpung lagi nggak di sekolah. Kalau di sekolah udah disuruh botakin ini. Ya soalnya gitu. Kan itu yang saya bilang, di sekolahan itu kan punya peraturan. Yang pertama disiplin, kerapian, betul nggak sih? Betul. Oh jadi bagi laki-laki rambut gondrong itu keren gitu ya? Karena kalau saya pribadi ngelihat kayak misalnya kalau terurus mungkin masih oke gitu kan. Tapi kayak acak-acakan gitu. Acak-acakan kayak itu malah nggak ada unsur kerapian, yang nggak ada estetika yang dimaksud dengan mahkota itu nggak nampak gitu. Betul. Gimana itu? Mahkotanya digadaikan. Ada aja jawabannya pokoknya. Udah gondrong ya kan. Pagi Gokil namanya, ya, gokil. bangun Gokil gak mandi namanya. pergi sekolah. Nah, itulah. Ya gokil namanya, gondrong dekil. Kalau di sekolah itu masalah rambut itu tuh bukan masalah panjang pendeknya, tapi latihan ketaatan. Betul. Ada peraturan. Itu semuanya terasa sama diri kita sendiri ketika kita udah tamat di sekolah ini. Betul, serius. Terus pas udah tamat kenapa nggak gondrong bang? Gondrong saya kok, malah saya warnai rambut saya. Oh gitu. Cuman nggak Makanya nampak saya ya, pakai topi. Oh makanya pakai topi. Oke. Pak Asmam tunggu di luar. Maaf lagi, pas mau lagi. Oh iya. Ya nggak mungkin. Iya, Oke. Ini menarik sebenarnya bahas rambut ini. betul. Pernah apa bang? Ada ini memori apa dengan rambut? atau jangan-jangan sebenarnya nggak terima digundulin? Betul. Enggak digundul sih sebenarnya kemarin itu. Ya kan? Karena memang di sekolah ini kan kita namanya juga masih sekolah ya. Iya. Jadi pertama kerapian sih memang. Iya. Pada saat itu tuh saya berasa saya udah rapi. Saya udah rapi, cuman agak jambul dikit. Di sini tuh kan kayak apa? Kita dari Jawa udah kelihatan tuh beda. Ya kan? Jadi pada saat itu tuh saya kena. Saya nggak terima. Saya nggak terima dipotong itu. Dipotong terus saya masuk dalam kelas. Saya diam merenung. Itu lagi pembelajaran. Diam saya. Terus ditanya, "Akram, kamu kenapa?" "Gak belajar saya pak." Saya nggak mood jadi apa. Karena itu saya rasa cuman pendek gitu. Cuman kan balik lagi setelah saya udah selesai sekolah, waktu sekolah maritim malah lebih hancur lagi saya. Nggak ada rambut belas. Sama juga kayak SMK atau botak Iya, juga. cuman itu jadi kalau rambut tuh kayaknya Kasian ya lu. Kayak apa saya ya? dong. Hah? Kayak saya dong. Kenapa? Tamat SMP gondrong. Saya pengen banget gondrong, pengen banget. Cuman balik lagi sih, apa kebutuhan yang dipakai itu? Maksudnya kamu gondrong tuh untuk apa? Tuh. Nah, kalau saya kan juga di samping itu pekerjaan. Terus kalau masih sekolah kita sekolahan gitu kan. Jadi ya harus rapi sih kalau saya. Mengikuti di mana kita berada lah Iya, ya. benar. Nimbangin. Iya. Mungkin kemungkinan kalau saya udah nggak kerja lagi nanti jadi petani baru saya gondrong. Emang berencana jadi petani? Kalau udah pensiun Oh mungkin. gitu. Oke, masih panjang berarti ya. Kalau Bang Adi, apa aturan yang paling tidak disukai? Jangan dibilang udah diborong. Sama kayak beliau. Kan makanya Bang Sama Adi kayak duluan. beliau. Saya kan dulu SMP jambul juga. Oh gitu. Kena potong juga. Itu merasa udah rapi kali. Dipotong juga kena. Dan biasanya kalau lagi razia gitu kan ya, razia rambut itu kan potongnya acak-acakan gitu kan ya. Kalau dibilang razia rambut itu pada saat habis upacara. Nah, ini racun nih. Ini paling racun nih Akram nih. Oh jadi dia nampak duluan sama guru akhirnya. Karena dia udah dibotakin, Oh. jadi ngikut dia tuh harus botak. Harus botak. Aku masih inget. Apa Andre? Enggak setia kawan. Enggak setia kawan, kami udah botak. Jadi saya beranikan diri. Pasrahkan diri lagi. Saya beranikan diri jumpain Pak Asmam. Kamu mau ngapain?
Pak rambut saya pirang nih Pak. Saya pinjam kaliper Pak. Saya motong sendiri. Gitu. Wih, Gara-gara dia nih. Ini gara-gara dia nih. gokil banget. Enggak, saya menguji aja sih mereka gimana sih pertemanannya. Rupanya setia mereka. Iya. Aku sampai bersedih baru merasa sekarang. Cari kawan, dia nggak mau sendiri. Terharu banget ya. Iya, terharu saya. Tapi orang tua itu kalau orang tua saya ya rapi itu bagi dia itu rambut yang pendek. Ya contohnya kayak Akram sekarang inilah, gitu. Jadi kalau yang masih bisa berjambul-jambul itu berantakan kalau kata bapak saya. Karena aku masih sekolah, gitu. Anak sekolah tuh harus rapi. Itu sih kata-kata bapak saya. Jangan bilang diborong semua kata-kata. Kita dengarkan Bang Adi bicara. Sama. Sama. Udah diborong semua. Udah dijawab tadi Kak. Pasrahkan diri aja kalau udah Kasih lain kena. lah, selain rambut lah. Pas kan aturan banyak tuh, masa rambut doang. Selana. Celana kenapa begi? Iya. Oh jadi ini. Kok jauh-jauh celana sih? Hah? Pak Asmam itu tangan tuh ibarat kata kepiting Atlantis. Nampak baju keluar. Set. Adi. Itu panggilan beliau. Jadi tuh kalau kita nih nampak baju tuh, Andre, bajunya masukin. Kita masukin dengan nahan rasa sakit. Oh dicubit. Begitu dicubit, air mata turun. Sakit Tapi pedih. nggak berani teriak. Takutnya beliau refleks. Tambah lagi kan. Beliau refleks, begitu kita teriak disumpel ya pakai. Uppercut banget. Itu. Jadi gimana celana Bang? Itu agak sedikit baggy kemarin. Suka yang baggy, Iya. tapi di sekolah harus kena gitu. Jadi Dirobekin deh sampai sini paha. terus Jadi jabrai. jadi kulot. Gak mau nggak mau ya saya potong habis lah. Jadi pendek. Jadi pendek. Tapi itu kondisinya masih pembelajaran masih berlangsung. Jadi maksudnya bawa ke kelas Ya kondisinya sana. keadaan kok ya pulang langsung saya sobek. Oh gitu. Ya. Tapi maksudnya guru di pelajaran di kelasnya mau gitu kondisinya celana kayak gitu. Saya pakai jarum pentul itulah. Oh, jarum itu. Jarum emang beli atau minta sama cewek-cewek? Cewek-cewek, Oh minta. gitu. Playboy dia dulu. Dulu sampai sekarang. Sekarang Enggak lah. Siapa yang nggak kenal Tempang. Adi? Kenapa Bang dibilang Adi Tempang itu kenapa? Waktu kecil itulah. buktikan. Kepala Kenapa kepalanya Bang? agak gimereng dikit. Ya. Gara- Kalau di mobil, ibaratnya kalau di otomotif ya kak ya. Kalau ban udah makan sebelah minta disporin. itu dari bayi karena tidurnya enggak Ya. lurus. Disitulah Begitu. julukan dia Adi Tempang. Siapa yang bikin julukan? Mamanya. Orang Oh, tua. oh orang tua. Terus kok bisa sampai tahu cerita Ya. sendiri atau gimana? Ya karena kita sering main ke rumah Iya. dulu. Oh, jadi pas lagi di rumah dipanggil Tempang Ya. gitu. Kayak waktu kita nih kan mau main futsal nih, jemput si Adi. Bu, ada Adi. Tempang. Kawanmu Tempang ah. Kan? Betul kan? Betul. Akhirnya dibawa Jujur sampai ya, sekarang. sampai sekarang. Sekolah sampai sekarang. Kalau abang berdua ini ada julukannya juga Enggak nggak? ada. Enggak ada. Enggak ada. Nggak seru lah, harusnya ada. Enggak ada. Ya. Dia harus disalahkan mamanya. Disebar-sebar ya. Kenapa disebar? Kalau bisa lingkungan keluarga aja. Keceplosan. Ini seluruh dari alumni, kawan sekolah itu taunya Adi Tempang. Kerja pun Tempang juga dipanggil. Oh iya, karena mama juga. Tapi jalan lurus kan? Enggak, alhamdulillah lurus. Takut kayak kepiting jalannya. Oke. Itu kesadaran diri sendiri sih. Kesadaran diri. Ya, sendiri. soalnya kan kita masih di sekolah. Mm-mm. Jadi ikuti taat peraturan.